Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ini ada berita juga nih. Ya, Fenomena pengalihan dukungan sejumlah mantan atau ex pasukan Jokowi hmm, ke Anies Baswedan ini beberapa ya, terakhir ini ya memunculkan beragam pertanyaan gitu kan. Ya kan banyak juga tuh kan banyak ada ex pendukung Jokowi ya yang pindah ke Anies. Suni misalkan. Hmm, Itu orang tangan kanannya Ahok, iya, pendiri PSI, sekarang keluar dari PSI dan mengklaim menyatakan diri bahwa dia keluar karena ingin mendukung Anies Baswedan. iya. Kita nggak tahu motifnya apa. Apakah nah ini, Ya, ibaratnya kalau dalam pertempuran, peperangan gitu kan, biasanya ada pasukan-pasukan yang mencari informasi-informasi gitu kan, sehingga mereka masuk gitu ya, loh. ya, 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 Kemudian ya, memberikan informasi keluar. Apakah kita ya sebagian ya, besar patut menduga ada kecurigaan ya di ya, situ ya, gitu ya. loh. Tetapi apakah ini harus diterima ataukah tidak kan begitu kan? Ya, kalau di bahasa intelijen itu di bahasa anak muda hari ini cepu katanya ya. Hati-hati dicepuin gitu. Tapi memang yang namanya cepu itu apa sih istilah ininya tuh? Intel sipil gitu atau Intel gimana? ya, ya, Ya ya, ya, intel lah ya ya. kurang lebih begitu lah ya. Itu kan yang namanya intel itu kita memang nggak bisa prediksi kan Hmm. bahwa dia ada intel bukan. Yang menjadi intel itu harus orang yang tidak diduga intel gitu. Makanya eh, dalam konteks politik ini, misalkan yang disampaikan barusan, itu sih agak kurang relevan kalau Hmm. disebut itu seperti orang yang akan mengambil informasi data segala macam. Karena sosoknya jelas, ya tidak seperti cepu yang tidak diketahui dia cepu atau bukan. Nah ini Mhm. Suni jelas Suni gitu. Dia Mhm. pendiri partai PSI, dia tangan kanannya Ahok. Taufik dari Gerindra jelas track recordnya. Dia ketua fraksi Gerindra Jakarta keluar karena ingin dukung Ahok. Dan banyak lagi lah yang lainnya ya. Itu clear karena kita bisa lihat kenapa mereka berbeda. Karena ada rancangan pikirannya yang kemudian berbeda dengan alur PSI, berbeda dengan alur Gerindra. Mudahnya beginilah, PSI kan sudah jelas dia mematok prinsipnya menyerang Anies. Kan itu juga sudah diakui lah sama Grace sama Giring dengan bahasa yang berbeda tentu. Gerindra sudah jelas dia kayaknya sudah ketok palu untuk mendukung Prabowo. Prabowo sebagai capres. Nah, kemudian orang-orang itu melihat negeri ini membutuhkan sosok yang baru. Negeri ini membutuhkan antitesis dari pemimpin sebelumnya. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang cerdas, yang bukan sekedar merakyat dalam tampilan, tapi merakyat dalam kebijakan. Ya. Nah, yang menunjukkan prestasi-prestasi kinerjanya. Nah, akhirnya kan ya sudah, akhirnya dia memilih keluar dan memilih mengusung Anies Baswedan. Hmm. Walaupun itu masih pribadi-pribadi, saya kira ini sih kabar baik. Saya ingin bersikap terhadap fenomena ini sebagai sesuatu yang bagus, positif. Hmm. Adapun nanti kalau ternyata di pertengahan ada nuansa-nuansa yang agak aneh segala macam, dinamika politik mah nggak ada yang nggak aneh gitu. Iya, Pasti iya. selalu memunculkan keanehan-keanehan. Dan kita juga harus yakin ya bahwa Pak Anies Baswedan bersama tim intinya juga Ah, bisa memilah-milah gitu iya Kang itu ya. dia. Dia pastilah bisa memfilter. Jadi nggak usah khawatir. Pantengin saja SJ Channel ya. Jadi biar kekhawatiran, kegalauannya bisa tertuntaskan. Mhm. Ini juga apa nih ada nih. Oh, oke. Terima kasih Pikachu Pokemon. Hmm. Wah, ini Termasuk itu loh, termasuk yang apa tuh Kang? aktif berkomentar di SJ Channel itu Pikachu Pikachu. Pokemon ini. Wis, mantul nih Kang. Kalau kata channel Ulil Albab Media ini Hmm. Papua Muslim serukan boykot PDIP jika ada capres caleg PDIP jangan dipilih. Ya itu memang saya dengar juga beritanya begitu. Ya mudah-mudahan kita juga jangan terprovokasi dengan kabar-kabar yang belum tentu benar. Kita Hmm. harus cek, recheck, cross check gitu. Jangan sampai banyak loh Kang. Saya ingin sampaikan satu contoh aja. Bergulir beredar di grup-grup WhatsApp. Kemudian itu juga muncul diberitakan di beberapa
media online berita tentang Ade Armando yang menguliti pemerintah Indonesia yang meloloskan berapa jutaan tenaga asing Cina masuk ke Indonesia. Iya, iya. Oh, kemudian ramai lah. Weh, ada apa nih dengan Ade Armando? Oh, jangan-jangan dia setelah dipukulin jadi sadar gitu. Wow, dia sudah insaf segala macam. Nah, padahal yang fakta sebenarnya ini sudah berkali-kali. Beberapa 4-5 bulan yang lalu ini muncul, Kang. Sekarang muncul lagi. Dan saya juga sudah cukup agak capek juga mengklarifikasinya. Saya sampaikan bahwa itu video lama. Oke. Video lama sebelum Ade Armando dipukuli. Yang kedua, itu dipotong. Jadi video yang sebenarnya di Cokro TV itu, dia sedang berbicara tentang contoh hoax yang beredar di Indonesia. Yang dibiarkan, yang kemudian digoreng-goreng. Nah, jadi selesai Ade Armando cerita bahwa Indonesia meloloskan ini tenaga asing Cina dan seterusnya, tek dipotong videonya. Padahal kalimat setelahnya, itulah contoh hoax. Nah, saya khawatir dengan gaya-gayanya Cokro TV, dengan gaya-gayanya buzzer itu, mereka memang sengaja melakukan ini. Mereka membuat konten seperti itu, mereka memotong sendiri, mereka menyebarkannya, gitu. Kemudian menganggap bahwa itu ada sehingga menjadi riuh di media. Nah, akhirnya nanti mereka serang lagi. Tuh, kelakuan kadrun, motong-motong video, ini segala macam. Padahal itu kerjaan mereka sendiri. Gitu. Nah, kekhawatiran saya yang terbesar tuh itu. Jadi kita harus tabayun tuh betul-betul lah gitu. Apalagi di era komunikasi yang serba mudah seperti ini. Video potong, framing, ini potong, framing gitu. Jadi jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang masuk. Ini ada pertanyaan nih Kang di All Star Chronicle. Kang Iful, saya mau tanya nih, tolong cariin berita partai apa saja yang mendukung presidensial threshold 0%. Ya, sementara sih PKS. Kemudian kita dengar-dengar juga Nasdem. Harusnya sih banyak partai yang mengusung itu. Tapi saya kira kita juga akan terus memperjuangkan presidensial threshold 0%. Cuman kita jangan terlalu fokus ke sana, Kang. Karena yang kita tuju adalah pergantian rezim ini menjadi rezim yang penuh Jawa, yang mengerti kehendak rakyat, yang adil, yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Jangan sampai kita terkecoh gitu dengan pembicaraan-pembicaraan ini, threshold apa segala macam, kemudian kita lupa gitu bahwa ternyata anggaplah ya, lolos nih threshold 0%. Di satu sisi di sini Ganjar didepak dari PDIP. Artinya apa? Ganjar bisa dicalonkan oleh partai yang baru muncul yang namanya misalkan Gelora misalkan. Bisa itu gitu. Nah, jadi tadilah balik lagi, kita lebih baik kita fokus pada bagaimana mencari sosok pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, kita memperjuangkannya. Kalaupun tetap nanti presidensial threshold 20%, asal Anies bisa jadi capres, nah itu langkah positif buat kita. Gitulah kita harus mendorong partai yang kita harapkan bisa mendukung Anies Baswedan, itu menjadi penting sekali. Saya sering kali juga bilang nih, di kesempatan ini juga saya mau bilang nih buat sahabat semua, barangkali di antara sahabat ada yang akan menjadi caleg gitu ya, atau calon di pilkada daerah, saya nyatakan jika partai Anda akan mendukung Anies Baswedan mengusung capres, saya akan bantu Anda sebagai untuk meningkatkan elektabilitas Anda sebagai caleg, elektabilitas Anda sebagai calon bupati, wali kota dan seterusnya. Iya, betul itu.